dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami di sini Paulus dan Silas, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya dengan beberapa hari lamanya. Tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah keluarlah roh itu. Keluarlah roh itu. Dunia mistik sangat digemari di Indonesia karena setiap tempat di Indonesia ini ada mistiknya, ada cerita-cerita yang di luar cerita-cerita budaya biasa, menjadi suatu sensasi rohani dalam tanda kutip tentunya ya. Ada boneka roh, ada tiktokan yang seringkali menggambarkan keberadaan daripada roh-roh yang halus. Ada permainan kuasa-kuasa gelap yang ternyata digemari. Buktinya ada beberapa channel TV yang juga sering mempunyai program-program demikian. Berarti banyak orang melakukan akan praktek okultisme atau tadi ya kuasa-kuasa gelap. Dan dikasih Tuhan, apakah di sekitar pelayanan tidak ada, atau di sekitar di mana kita berada dimanapun, baik rumah, daerah rumah, ataupun daerah di mana kita kerja, atau bahkan di gereja, belum tentu tidak ada, sekalipun di situasi pelayanan. Karena apa kita melihat di dalam teks ini, kuasa-kuasa itu terus bekerja. Kuasa-kuasa itu ingin mempengaruhi keburukan dan bahkan juga memberikan seolah-olah situasi rohani, padahal tidak. Lihatlah perempuan tenung itu ya, dia bisa memuji-muji Paulus dan Silas, ini hamba Allah yang memberitakan keselamatan. Tetapi Paulus terganggu berhari-hari dan dia tahu ada kuasa yang lain. Dia katakan keluarlah, dan roh itu keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar daripada teks ini bahwa kita ini punya kuasa di dalam Tuhan. Kita dimanapun berada, kita waspada, sekalipun di lingkungan gereja atau di lingkungan pelayanan. Karena kuasa-kuasa itu akan terus mengganggu anak-anak Tuhan, dan dia ingin mengganggu akan segala pelayanan karya kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan takut, kita sudah menerima Tuhan, kita sudah memiliki kuasa. Yohanes 1:12 katakan demikian. Kita juga bisa mengusir, bukan hanya Paulus, kuasa yang tidak baik itu ketika kita melayani sesama kita. Kita juga mempunyai akan kerinduan orang-orang dibebaskan dari hal yang tidak benar. Karena itu pelayanan kita bersama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan, saudara dan saya punya kuasa di dalam Tuhan. Waspada sekeliling kita, kita bisa mengusir kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Dengan kita membersihkan kuasa-kuasa, maka pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Kalau ada hambatan sebegitu rupa, sudah pasti kuasa-kuasa itu sedang bermain. Perempuan ini akhirnya dibebaskan. Tetapi kalau saudara baca seterusnya, tuan-tuannya tidak puas. Mereka mempersulit pelayanan Paulus dan Silas. Disitulah kuasa-kuasa itu terus bermain dan tidak berhenti. Tapi kita tidak takut, kita usir kuasa itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau berikan kuasa kepada kami, supaya di dalam pelayanan-pelayanan kami penuh kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa jahat di sekeliling kami.
Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.